Santet di Desa Malam. Di sebuah desa kecil bernama Malam, yang terletak jauh di pedalaman, keheningan malam seringkali dipecahkan oleh suara-suara aneh. Penduduk desa percaya bahwa malam adalah waktu di mana kekuatan gaib berkeliaran, mencari jiwa-jiwa yang lemah untuk dirasuki. Di tengah ketakutan itu, hidup seorang perempuan bernama Laras, seorang gadis muda dengan wajah yang selalu dirundung duka. Laras tinggal di sebuah rumah kecil bersama ibunya yang sudah tua, setelah ayahnya meninggal mendadak karena sakit misterius. Kematiannya yang tiba-tiba membuat desa bergunjing bahwa keluarga Laras telah dikutuk, dan sejak itu, mereka menjadi sasaran bisik-bisik dan tatapan curiga. Ketegangan di desa semakin meningkat ketika Pak Tarman, seorang petani kaya yang sering memandang rendah keluarga Laras, tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya membiru, dan kulitnya mengelupas tanpa sebab yang jelas. Para dukun desa menyebut penyakit itu sebagai akibat santet. Dengan segera, semua kecurigaan tertuju pada Laras dan ibunya. Siapa lagi kalau bukan mereka? Bukankah hidup mereka penuh penderitaan? Mungkin ini balas dendam, demikian gumam penduduk. Laras, yang hanya bisa menunduk mendengar tuduhan itu, merasa seperti terjebak dalam jebakan tanpa jalan keluar. Malam-malam di rumah Laras menjadi semakin mencekam. Ibu Laras mulai sering bermimpi buruk, melihat bayangan hitam yang melayang di sekitar rumah mereka. Burung gagak sering bertengger di pohon besar di depan rumah, menatap dengan mata merah menyala. Laras mulai merasa ada sesuatu yang tak kasat mata mengintai mereka. Pada suatu malam, ia menemukan bungkusan kecil berisi tanah kuburan dan rambut manusia di bawah jendela kamarnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa ini bukan kebetulan, seseorang telah mengirim santet ke rumahnya. Keesokan harinya, Laras memutuskan untuk mencari pertolongan. Ia mendatangi seorang dukun sakti bernama Ki Rengga yang tinggal di hutan terpencil. Ki Rengga dikenal sebagai dukun yang mampu melawan ilmu hitam, namun ia juga terkenal misterius dan hanya menerima orang-orang yang benar-benar putus asa. Santet ini bukan sembarangan, ujar Ki Rengga dengan suara berat setelah memeriksa bungkusan yang dibawa Laras. Ini adalah ilmu tingkat tinggi. Pelakunya ingin menghancurkanmu dan ibumu. Laras gemetar mendengar kata-kata itu. Ia bertanya siapa yang tega melakukan hal ini, namun Ki Rengga hanya menggeleng. Kebenaran akan terbuka dengan sendirinya. Tapi kau harus kuat, karena perjuangan ini akan menuntut pengorbanan besar. Ki Rengga memberikan Laras beberapa jimat pelindung dan sebuah ritual untuk mengusir kekuatan jahat yang mengintai rumahnya. Ia juga memperingatkan Laras untuk tidak lengah, karena pelaku santet kemungkinan besar akan kembali menyerang dengan cara yang lebih ganas. Laras pulang dengan hati yang berat. Ketika ia sampai di rumah, ibunya sudah terbaring lemah di ranjang, dengan napas yang tersengal-sengal. Mata tua itu menatap Laras dengan penuh kesedihan, seakan-akan ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Jaga dirimu, Laras. Jangan biarkan kegelapan menang, bisiknya sebelum kembali tertidur. Laras duduk di sudut kamar, memegang jimat pemberian Ki Rengga, berharap bahwa ia bisa melindungi ibunya dari bahaya yang tak terlihat. Malam itu, ritual yang diajarkan oleh Ki Rengga dimulai. Laras menaburkan garam di setiap sudut rumah, menyalakan dupa, dan membaca mantra perlindungan. Namun, ketika malam semakin larut, suasana menjadi semakin menyeramkan. Angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat jendela-jendela rumah bergetar keras. Laras mendengar suara langkah kaki di atap, diikuti oleh suara tawa mengerikan yang menggema di seluruh rumah. Ia merasa darahnya membeku. Dengan tangan gemetar, Laras menggenggam jimat di tangannya sambil melafalkan doa-doa yang diajarkan oleh Ki Rengga. Namun, rasa takut itu semakin menekan, membuatnya hampir kehilangan harapan. Tiba-tiba, bayangan hitam yang pernah dilihat ibunya muncul di pojok ruangan. Sosok itu menyerupai manusia, namun matanya bersinar merah seperti bara api. Laras berdiri terpaku,
tak mampu bergerak. Sosok itu mendekat, mengeluarkan suara berdesis yang menusuk telinga. Namun, tepat saat sosok itu hampir menyentuh Laras, jimat yang digenggamnya memancarkan cahaya terang yang menyilaukan. Sosok tersebut mundur dengan jeritan memilukan, lalu menghilang dalam sekejap. Laras jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu malam itu hanyalah awal dari teror yang lebih besar. Pagi harinya, Laras mendapati ibunya sudah tiada. Wajah ibunya terlihat tenang, namun Laras merasa hancur. Kematiannya terasa seperti puncak dari segala penderitaan yang menimpa mereka. Para tetangga yang datang melayat masih memandangnya dengan penuh curiga, bahkan beberapa orang berbisik bahwa santet itu kini memakan korban pelakunya sendiri. Laras hanya diam, menahan tangis di dalam hatinya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan kematian ibunya sia-sia. Ia harus menemukan siapa yang telah mengirim kutukan itu dan menghentikan semuanya. Dalam penyelidikannya, Laras menemukan fakta mengejutkan. Ternyata santet itu dikirim oleh Pak Tarman sendiri, yang iri pada Ki Rengga karena merasa saingannya terlalu berkuasa di desa. Namun, karena salah sasaran, santet itu justru berbalik menyerang keluarganya sendiri. Laras marah, namun ia juga merasa sedih. Pak Tarman telah meninggal karena ilmu hitam yang diciptakannya sendiri, meninggalkan keluarganya dalam kehancuran. Laras menyadari bahwa dendam hanya akan membawa penderitaan lebih besar. Setelah semua terungkap, Laras memutuskan untuk meninggalkan desa malam. Ia tidak ingin terus hidup dalam bayang-bayang kegelapan dan kebencian. Dengan bekal keberanian dan keyakinan yang diajarkan oleh ibunya, Laras memulai hidup baru di tempat yang jauh. Meskipun bayangan masa lalu masih menghantuinya, ia percaya bahwa cahaya selalu ada, bahkan di tengah kegelapan terdalam. Desa malam kini menjadi kenangan, sebuah pelajaran bahwa kebencian dan dendam hanya akan membawa kehancuran, sedangkan cinta dan keberanian mampu membebaskan jiwa dari jeratan kegelapan.